Terlalu banyak dalam kehidupan ini justru semuanya menyenangkan jiwa kita. Tidak menyenangkan jiwa Bapa. Saudara, pada kesempatan saat ini, mari saya mengajak saudara, kita semua, yuk kita sama-sama. Mari kita berubah, kita memikirkan setiap detik hidup kita, hati dan perasaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah saudara, tapi kita harus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak ada pilihan bagi kita saudara. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Umur hidup kita begitu singkat. Jadi marilah saudara kita isi dengan bagaimana kita menyenangkan Bapa di surga. Biarlah apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saat ini kita akan membahas mengenai memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Saudara, kalau mungkin di episode sebelumnya kita sudah memikirkan dan merenungkan, membahas mengenai kita belajar menjaga hati kita, menundukkan pikiran kita yang liar. Saudara, saat ini kita mari bagaimana kita memikirkan hati dan perasaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sepanjang umur hidup kita dari kecil sampai sekarang, terlalu banyak kita hanya memikirkan kesenangan diri kita sendiri. Yang kita pikirkan hanya jiwa kita sendiri, hati kita sendiri. Saudara, sulit sekali rasanya kita mengalihkan pikiran-pikiran kita ini ke hal yang baik. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa pikiran kita punya kekuatan yang dahsyat. Berarti kita bisa menggunakan kekuatan pikiran kita tersebut yang dahsyat tersebut untuk mengarahkan bagaimana kita memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Saudara, memang sejak kecil kita terlalu banyak menerima hal-hal yang tidak baik. Tetapi sekaranglah waktunya bagaimana kita merubah semuanya, membuang semuanya, membersihkan semuanya tersebut. Dan kita mulai mengisinya dengan memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi ini harus kita lakukan saudara, agar kita dapat menyukakan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak pernah membuang, membersihkan sampah yang ada di hati kita, berarti kita masih membiarkan sampah-sampah tersebut, pikiran-pikiran negatif tersebut yang menguasai pikiran kita, sehingga kita sering dikalahkan. Bagaimana sekarang supaya kita bisa menang? Tidak ada pilihan lain saudara. Kita buang sampah tersebut, kita bersihkan, dan kita ganti dengan memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti murid Yesus, Petrus pada saat itu. Ketika dia berhadapan dengan Yesus, di mana Yesus berusaha untuk menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penganiayaan, bahwa dia akan mengalami penderitaan. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus menarik Yesus ke samping, lalu dia berkata, sekali-kali jangan terjadi hal tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus? Yang dikatakan adalah, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang betul, pada saat itu Petrus memikirkan bagaimana supaya Yesus menjadi raja menurut versinya mereka, menjadi raja bagi bangsa mereka, menjadi raja secara fisik ada di dunia ini. Tetapi memang benar Yesus akan menjadi raja. Bukan menurut konsepnya mereka. Bukan menurut konsep murid-murid yang ada pada saat itu. Karena konsep murid-murid pada saat itu hanya menyenangkan hati dan perasaannya. Tetapi Yesus akan menjadi raja sesuai dengan konsep Bapa di surga. Mengikuti kehendak dan rancangan Bapa di surga. Lihat saudara. Berbeda sekali. Petrus memikirkan apa yang dia inginkan. Memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Memikirkan perasaannya sendiri, pikirannya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan perasaan Bapa di surga. Dia tidak pernah memikirkan perasaan-perasaan Tuhan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana memuaskan dirinya sendiri. Saudara,
Di dalam kehidupan ini justru kita terlalu banyak memikirkan segala sesuatunya berdasarkan keinginan kita. Yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita harapkan justru hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyukakan hati Tuhan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyenangi jiwa kita, memuaskan daging kita. Saudara, kita tidak ada waktu lagi. Hidup ini sangat singkat, saudara. Kita tidak tahu kapan kita menghembuskan nafas. Saudara juga apa saudara tahu kalau saudara pasti sebentar lagi menghembuskan nafas? Coba saudara renungkan. Kalau sebentar lagi kita mati, 4 jam lagi kita mati, apa yang akan kita lakukan, saudara? Banyak orang ketika saya tanya seperti ini, apa yang akan kita lakukan ketika 4 jam lagi kita mengalami kematian? Banyak yang berkata kita minta ampun, kita berdoa, kita berbuat baik. Saudara, cukupkah dengan seperti itu? Ketika kita tahu 4 jam lagi kita mati, kita baru berusaha untuk berbuat baik. Kenapa tidak mulai sekarang ini, saudara? Saya ingatkan, waktu hidup kita sangat singkat, bagaikan uap, sebentar terlihat, sebentar lenyap. Saudara, hidup kita saja kita lalui waktu begitu cepat. Sekarang ini malah tanamkan di pikiran kita bahwa kematian itu sesuatu hal yang pasti. Kita harus belajar sekarang ini bagaimana memaksimalkan waktu kita, memikirkan hati dan perasaan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Yang kita pikirkan justru bagaimana supaya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebaliknya, saudara, yang ada dalam kehidupan kita selama ini, yang kita berikan kepada Bapa di surga adalah supaya segala keinginan kita bawa ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan menggenapinya dan menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak kehidupan kita selama ini, saudara, kita datang kepada Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya punya ini, saya pengen begini, saya pengen begitu, tolong Tuhan kabulkan. Bahkan kita menggunakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan segala keinginan saya. Tidak salah kita merundingkan tersebut. Tidak salah kita memohon kepada Bapa. Tidak ada yang salah. Tetapi masalahnya, saudara, adakah yang kita pikirkan, adakah yang kita ajukan permohonan dan keinginan kita itu menyukakan dan menyenangkan hati Bapa? Terlalu banyak dalam kehidupan ini justru semuanya menyenangkan jiwa kita. Tidak menyenangkan jiwa Bapa. Saudara, pada kesempatan saat ini, mari saya mengajak saudara, kita semua, yuk kita sama-sama. Mari kita berubah, kita memikirkan setiap detik hidup kita, hati dan perasaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Memang tidak mudah, saudara, tapi kita harus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak ada pilihan bagi kita, saudara. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Umur hidup kita begitu singkat. Jadi marilah, saudara, kita isi dengan bagaimana kita menyenangkan Bapa di surga. Biarlah apa yang kita lakukan semuanya hanya untuk menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Kalau selama ini konsep kita adalah kita mencari kesenangan, bahkan kita percaya Yesus karena kita mau senang, kita mau bahagia, kita mau karir kita sukses, kita mau diberkati, kita mau punya uang. Saudara, itu konsep yang salah. Kalau selama ini kita percaya kepada Yesus, kita berpikir bahwa kita akan diberkati, kita berpikir bahwa kita akan disembuhkan, kita berpikir kita akan punya uang banyak. Saudara, itu tidak menyenangkan hati Bapa. Kalau saudara punya konsep seperti ini, marilah sekarang waktunya. Masih ada kesempatan kita rubah. Justru kita percaya kepada Bapa di surga karena kita tahu Dialah jalan kebenaran tersebut. Kita harus menyukakan Dia, kita harus menyenangkan Dia. Kita percaya kepada Dia karena kita mau mengikuti dan meneladaninya, pribadi Kristus di dalam diri kita. Kita tidak perlu khawatir kebahagiaan kita, kesenangan kita. Dan saudara, pasti saudara akan berkata, kalau begitu kita tidak perlu bekerja keras. Siapa bilang, saudara? Kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengikuti dan menyenangkan hati Tuhan, dia harus bekerja keras, dia harus ulet, dia harus tekun, dia tidak malas-malasan, saudara. Dia harus berjuang bagaimana hidupnya. Bukan cuma dia dilarang menjadi kaya, tapi dia harus menjadi sangat kaya. Karena Tuhan mau saudara dan saya, kita bekerja keras. Mari saudara, kesempatan kita singkat. Pikirkan hati dan perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak lama waktunya, saudara. Mungkin saat ini kita menderita, tapi jangan khawatir. Kalau bunga bakung di ladang saja dia dandani,
Kalau burung pipit di udara saja dia beri makan, kenapa kita yang lebih mulia dari itu semua Tuhan tidak pedulikan? Tapi adakah kita memperdulikan hati dan perasaan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena selama ini yang kita pikirkan bagaimana kita memuaskan diri kita. Tapi mulai sekarang ini saudara, saya mengajak saudara, mari kita sama-sama yang kita pikirkan bagaimana menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga. Saudara, inilah kesempatannya yang begitu singkat kita maksimalkan dalam kehidupan ini. Mari kita ubah konsep cara berpikir kita. Mulai hari ini kita cari bagaimana menyukakan dan menyenangkan dia. Kita memikirkan bagaimana hati dan perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.